2 hari setelahnya, terlihat Handa ingin membeli sebotol tinta di warungnya Tama. Tetapi di sana juga ada Naru yang kayaknya ingin berjualan sesuatu. Ketika Handa ingin membayar, ternyata tidak ada orang yang ada di dalam. Handa pun mencoba untuk mengecek ke dalam kamarnya Tama. Dan ternyata Tama sedang membuat sebuah komik anime di dalam kamarnya. Ketika Handa menepuk Tama, Tama sangat terkejut ketika melihat Handa sudah berada di dalam kamarnya. Seketika, Tama langsung mencoba untuk menutupi hasil karyanya supaya Handa tidak bisa melihatnya. Namun, Handa sangat kagum dengan karyanya Tama. Ia pun sangat mengapresiasi gambar yang telah dibuat oleh Tama karena terlihat sangat bagus. Mendapat pujian dari Handa, Tama pun merasa senang karena ada orang yang menyukai hasil karyanya. Dan Handa sangat menunggu hasil komiknya Tama. Setelah di luar, Handa melihat kalau si Naru ini sedang berjualan sebuah kerang laut. Dan Naru memaksa Handa untuk membeli kerangnya. こんなもん海に行けばいくらでも拾え。まだまだだな。よし。Sementara Kawafuji dan juga Kosuke sedang mencari keberadaan Handa Seisu. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan Naru yang sedang berjualan. Kawafuji mencoba bertanya kepada Naru, di mana rumahnya Handa. Dan sudah jelas kalau Naru ini sudah mengetahui di mana rumahnya Handa. Tetapi Naru ingin Kawafuji membeli kerangnya terlebih dahulu, baru ia akan memberitahu rumahnya Handa. Karena terpaksa, Kawafuji pun ingin membeli kerang yang spesial. Mengetahui Kawafuji ingin membeli kerang yang spesial itu, Naru tentu saja dengan berat hati memberikannya. Dan di situ sempat terjadi tarik-tarikan antara mereka berdua. Karena kejadian tarik-menarik itu, membuat salah satu warga yang sedang pulang melihat kejadiannya dan menganggap kalau Naru akan diculik oleh Kawafuji. Tidak lama setelah itu, Hiroshi dan Miwa datang menemui mereka semua. Di sini, Kosuke langsung memperkenalkan dirinya kepada Hiroshi dan Miwa, sekaligus memberitahu mereka kalau ia ingin bertemu dengan idolanya, yaitu Handa Seisu. Mendengar hal tersebut membuat Miwa dan Hiroshi merasa khawatir karena mereka takut kalau si Kosuke ini akan pamer kemenangannya di kompetisi Narukain kepada Handa, yang pada saat itu Handa juga mengikuti kompetisi yang sama. Karena mereka tidak mau hal itu terjadi, Miwa menyuruh Naru supaya mereka enggak bertemu dengan Handa. Dan setelah itu, Naru langsung membohongi mereka berdua kalau pada saat ini Handa sedang sakit. Mendengar kabar itu, Kawafuji pun dan Kosuke langsung pergi ke rumah sakit untuk mencari keberadaan Handa. Tetapi Ikuchan yang kebetulan ada di depan memberitahu mereka berdua kalau misalkan Handa sudah pergi dari rumah sakit 1 bulan yang lalu. Mendengar kabar itu, mereka berdua pun langsung pergi lagi nih. Dan diikuti oleh bapak-bapak kampung sambil membawa balok untuk menangkap penculik. いらっしゃったか。変な人たちだったらあっちに。なあ。よし。行け。Sementara di rumah, Handa sedang asik mengangkat jemuran. Dan tidak lama setelah itu, Pak Kades datang dan memberikan kabar kalau ada 2 orang yang sedang mencari dirinya, yaitu Kawafuji dan juga Kosuke. Pak Kades bilang kalau mereka berdua sempat diinterogasi karena gosip penculikan siang tadi. Tapi karena nggak ada bukti, jadi mereka semua malah asik berpesta. Kawafuji yang berhasil bertemu dengan Handa sangat bersyukur karena ia bisa bertemu dengan Handa kembali. 壊しちゃったよお前。解放。 Lalu ketika malam sudah tiba, Handa menyuruh mereka berdua untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan Handa juga menyajikan beberapa hidangan untuk mereka berdua. Tetapi Hiroshi dan juga Miwa malah menyuruh Kosuke untuk kembali ke perkemahannya. Karena mereka berdua takut kalau si Kosuke ini bakal pamer kemenangannya kepada Handa. Tapi Handa melarangnya dan menyuruh mereka berdua untuk menginap di rumahnya. Namun mereka berdua nggak kehabisan ide untuk membuat Kosuke pergi dari rumahnya Handa. Lalu Miwa menyuruh Naru untuk mengambil sebuah serangga agar membuat Kosuke takut. Ketika Kosuke membuka kotak itu, Kosuke langsung ketakutan karena di dalamnya berisi sebuah serangga. 魚食わせろ。 Sementara di luar,
terlihat Tama ingin mengunjungi rumahnya Handa untuk memperlihatkan komik buatannya. Tapi ketika ia mencoba mengintip ke dalam rumahnya Handa, ia nampak terkejut karena hal ini. Melihat kejadian itu, membuat Tama sangat kaget karena ia melihat banyak sekali asupan inspirasi nyata untuk komiknya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya Handa. Dan mereka akan datang lagi besok. じゃあ私も帰るね。先生おやすみ。 Dan setelah mereka semua sudah pergi, Handa ternyata sudah mengetahui kalau Kosuke adalah pemenang kontes seni narukain tempo hari yang sudah mengalahkannya. Keesokan harinya, mereka berdua kembali datang mengunjungi rumah Handa. Namun Naru dan Hina mencoba untuk menghalangi mereka berdua untuk masuk. Tetapi tidak lama kemudian, Handa datang dan menyuruh mereka untuk masuk. Sementara itu, Miwa dan Hiroshi sedang buru-buru untuk ke rumah Handa. Dan mereka sudah melihat kalau Kawafuji dan Kosuke sudah berada di dalam rumahnya Handa. Saat mereka berdua masuk ke dalam ruang tengah, mereka sangat terkejut ketika Kosuke mengeluarkan semua buku-buku yang berkaitan dengan kesuksesan Handa dalam dunia kaligrafi. Dan ketika Kosuke membaca salah satu buku yang berisi kutipan tulisan Handa, Handa pun langsung cabut keluar. Saking ia tidak mau mendengar kalimat itu. Melihat kejadian tersebut, Kosuke langsung mengikuti idolanya itu. Kosuke pun langsung menjelaskan kepada Handa alasan ia datang ke pulau ini, bahwa ia ingin Handa bisa kembali ke Tokyo untuk mengikuti kompetisi karya seni di sana. Ia pun merasa takut kalau idolanya itu mengalami kemunduran jika Handa masih berada di pulau ini. Tetapi Handa menolaknya karena ia merasa jika berada di pulau ini ia masih bisa meningkatkan lukisan kaligrafinya. Dan ia akan kembali ke Tokyo jika ia telah menorehkan sebuah hasil. 変わりたいんだよ。もうしばらく先に行って待ってろ。 Setelah itu, mereka semua langsung makan semangka bareng. Kecuali dengan Kawafuji yang sedari tadi mengeluh karena nggak bisa makan enak. Menyadari kalau Kawafuji ingin makan enak, Miwa dan Naru mengusulkan untuk memancing ikan di laut. Mendengar hal tersebut membuat Kawafuji kembali bersemangat, dan ia pun langsung mengajak paksa Kosuke dan juga Handa untuk ikut memancing. Pada akhirnya mereka semua pun pergi memancing di pinggir dermaga. ちょっと待って待って待って見ろ見ろ俺3匹だほら僕も来たこれは大物に違いない天才なんだやっぱやだ Karena nggak dapat ikan, Kosuke mengajak Handa untuk pulang dan menyuruhnya untuk menulis kaligrafi lagi, supaya ia bisa melihat hasil kaligrafi dari Handa secara langsung. Namun Handa nggak mau. Kawafuji yang melihat kejadian itu memberitahu Handa kalau Kosuke ini membuat sebuah kaligrafi terinspirasi dari karyanya. Dan semua lukisan kaligrafi milik Kosuke itu mirip dengan lukisan kaligrafi milik Handa. Sama seperti Handa yang juga melukis sebuah kaligrafi mengikuti template lukisan ayahnya demi sebuah kemenangan. Kawafuji pun menyarankan kepada mereka berdua untuk memiliki sebuah terobosan baru dalam melukis kaligrafi, supaya ada nilai keaslian yang dibuat oleh mereka. Dan jangan mengikuti template hanya demi sebuah kemenangan dan tidak ada keaslian dalam lukisan kaligrafinya. Setelah itu, mereka semua pun pergi ke tempat mancingnya Hiroshi. Terlihat kalau Hiroshi sedang mengincar ikan paruh belang yang besar. Kemudian, Hiroshi memberikan pancingnya kepada Handa karena ia ingin membereskan tempat memancingnya. Tidak lama kemudian, umpan pancingnya berhasil dimakan oleh ikan. Dan tarikan dari ikan tersebut nampak sangat kuat. Sampai-sampai Kawafuji dan Kosuke mencoba membantu Handa. Namun sayangnya, ikan itu terlepas. Bukannya bersedih, mereka semua malah ketawa karena mereka gagal menangkap ikannya. ああ、奇跡だな。もうちょっと待ってお前
あんな大物 Dan setelah pulang memancing, Hiroshi dan yang lainnya pun langsung memasak ikan itu untuk makan malam. Sedangkan Handa sedang melukis sebuah kaligrafi. Setelah matang, mereka semua pun langsung makan-makan. Nampak mereka semua menikmati masakannya Hiroshi. Tapi ketika Miwa ingin memakan ikannya, ia baru sadar kalau di salah satu ikan ada sebuah tinta yang menempel di kepalanya. Melihat kejadian itu, Naru langsung mengajak Miwa untuk melihat sesuatu. Dan ternyata ikan yang tadi adalah ikan yang bekas dipakai oleh Handa untuk membuat karya kaligrafi yang anti-mainstream. Bisa dibilang, Handa melukis kaligrafi itu mengikuti sarannya Kawafuji tentang terobosan baru. これも一つの新境地なんだろうよ Keesokan harinya, Kawafuji dan Kosuke pun harus kembali ke Tokyo. Sebelum pergi, Kawafuji berharap kalau Handa tetap melukis kaligrafi, karena akan ada kompetisi narukain selanjutnya. Kosuke juga sangat berterima kasih kepada Handa karena dengan senang hati menerima kedatangannya. Menanggapi hal itu, Handa juga merasa senang karena bisa bertemu dengannya. Dan Handa berharap kalau Kosuke bisa kembali lagi ke pulau ini. Dan pada akhirnya mereka berdua pun harus kembali ke Tokyo.